Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Setiawan V underscore yang berjudul Susuk Eyang Putri. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. 3 hari setelah absennya Jaka dan Yanto, akhirnya mereka pun kembali bersekolah. Dengan wajah yang riang seperti sakit yang telah mereka derita selama 3 hari, hilang terbawa dengan sikap riang mereka. Anehnya, ketika ada salah satu dari temanku yang menyinggung soal absennya mereka, tiba-tiba mereka pucat dengan saling bertatap muka dan hanya bilang, "Pulang sekolah nanti kumpul di tongkrongan ya. Di sini kalau cerita bahaya." Mendengar mereka tiba-tiba ngomong serius, padahal biasanya perkataan temanku konyol di setiap tingkah lakunya. Aku pun yakin bahwa ada sesuatu yang serius dan harus diomongkan. Sore selepas azan asar, kami bertujuh pun berkumpul di tongkrongan kami, kebun tengah desa. Ya, kalau kalian membayangkan tongkrongan elit kayak model di TV itu, ya jauh banget. Di mata kami tempat yang sejuk, angin berhembus, rumput ilalang yang hijau, dan pohon yang besar yang tumbang. Menjadi tongkrongan seadanya yang membuat kami selalu betah untuk di sini. Yanto pun naik ke atas pohon besar yang tumbang itu, kemudian diikuti oleh Jaka yang duduk di sampingnya. Sisanya kami hanya duduk di atas tanah dan ada juga yang menjadikan sandal swallow menjadi alasnya. Lalu Jaka dan Yanto pun menceritakan cerita mereka. Nah sobat horor, setelah ini kita dari sudut pandang Yanto ya. Oke, next. Sore itu aku dan Jaka pergi masuk ke dalam pabrik lewat pintu rahasia belakang pabrik. Susah banget masuknya. Harus gantian setelah kami mencoba, akhirnya semak-semak duri itu bisa kami lewati. Jujur, ini adalah saat pertama kami masuk ke pabrik tembakau ini. Gila, besar banget. Pasti 1.000 orang bisa tertampung di pabrik ini. Kemudian kami mencari layangan itu di semua sudut pabrik. Dan akhirnya kami menemukan layang-layang itu tepat di atas pohon jambu merah. Dan untungnya ada 2 layangan lagi. Aku pun naik ke atas mengambil semua layangan itu. Jaka di bawah. Pas sudah semua layangan terjatuh, kok tiba-tiba aku melihat seperti ada ular yang besar. Bisa bayangin, ekornya sebesar itu, gimana besar badannya. Ular itu perlahan melewati WC yang sudah tidak dipakai. Ya, aku pikir itu cuma imajinasiku saja. Tetapi pas aku lihat ke arah lapangan sebelah kebun jambu merah ini, sumpah, aku lihat puluhan, enggak, aku lihat ratusan pocong sedang berdiri di tengah-tengah lapangan itu. Pocong-pocong itu ada yang melompat, ada juga yang menyeret kain mereka mengarah ke sini. Melihat itu, aku pun langsung turun dan langsung mengajak Jaka untuk segera lari karena sumpah, ini pertama kalinya aku lihat ratusan pocong seperti zombie itu. Jaka hanya berdiri mematung melihat kejadian sore itu. Aku tahu bahwa pemandangan yang kami lihat memang di luar akal pikiran kami. Kami pun lari ke arah lubang tempat kami masuk. Tapi alangkah sialnya, di sana juga ada pocong yang berdiri dengan wajah kehitamannya. Jaka pun berinisiatif pergi ke rumah Eyang Putri untuk meminta bantuan. Tetapi kami harus melewati kantor. Tapi flashback end.
Si Yanto ini berhenti bercerita, menghela nafas dan menutup mulutnya rapat-rapat. Ia tidak sanggup lagi untuk berbicara. Kemudian si Jaka menyambung ceritanya. Nah sobat horor, setelah ini kita dari sudut pandang Jaka ya. Oke, next. Setelah kami berhasil lolos dari kejaran ratusan pocong, kami mengarah ke rumah Eyang Putri. Tetapi kami harus melewati kantor putih yang aku kira di jendela kantor itu gorden putih. Tetapi nyatanya yang kami lihat adalah puluhan sosok kuntilanak. Kuntilanak itu sedang berdiri di belakang jendela itu dengan wajah pucatnya dan mata yang tertutup warna hitam sampai nyaris tidak terlihat matanya. Dan kuntilanak-kuntilanak itu sedang melambai ke arah kami. Melihat kejadian itu pun kami langsung berlari kaku sambil terengah-engah menuju ke rumah Eyang Putri yang serba putih dengan pintu penuh ukiran motif Jawa. "Mbah, Mbah, tolong Mbah, saya kapok Mbah, tolong," ucap Jaka sambil menangis pada waktu itu. Kami pun terus menggedor-gedor pintu itu. Entah rusak apa tidak, yang penting kami selamat. Merasa ratusan pocong dengan balutan kain lusuh yang membungkus itu sudah mendekat, ditambah bau busuk dan anyir darah, sampai 1 meter di depan kami. Sore itu menjelang maghrib yang biasanya hening dengan suara azan maghrib, jadi sangat gaduh dengan suara mereka yang ingin seolah-olah memakan kami, apalagi dengan para kuntilanak yang terus menggedor-gedor pintu-pintu itu seolah ingin keluar dari kantor itu. Akhirnya pintu pun terbuka. Serasa ada harapan bahwa kami bisa selamat dari situasi di luar akal ini. Kami pun langsung berusaha untuk masuk. Tapi naas, tubuh kami terpental setelah menabrak seorang yang kami kira itu Eyang Putri. Tapi ada salah satu yang membuat aku terkejut. Aku melihat Eyang Putri sedang berdiri di pintu dan pergi setelah berbicara dengan ayahku. Ucap Yanto yang menyudahi ceritanya dengan keringat dan wajah pucatnya. Flashback end. Kemudian azan maghrib sudah berkumandang. Langit senja pun kian memudar. Rumput ilalang yang biasanya selalu bergoyang diterpa angin sekecil itu pun cuma terdiam. Kami pun hanya diam setelah mendengar cerita Yanto dan Jaka. Betapa mengerikan sosok yang ada di pabrik itu dan segalanya. Kami bertujuh kemudian saling merangkul dan pergi satu persatu. Hening. Dalam benak kecilku, jadi ini maksud perkataan Eyang Putri tempo lalu. Dan aku menyadari, bukan hanya Eyang Putri saja yang mempunyai keanehan, tetapi pabrik tembakau ini juga menyimpan beribu keanehan. Yang pada waktu itu, keanehan-keanehan itu belum bisa kami bongkar. Hari Raya Idul Fitri tahun 2000-an. Waktu hari raya di mana keluarga besar dari Eyang Putri mempunyai kebiasaan yaitu berkumpul di pabrik. Maklum, pabrik yang luas seluas stadium sepak bola itu menjadi tempat kami merayakan hari raya Idul Fitri. Kenangan buruk tempo dulu waktu masih bersama Eyang Putri masih membekas di pikiranku. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama pada ruangan silang merah itu. Dan cerita dari Yanto dan si Jaka. Terlepas dari semua itu, namanya juga anak kecil.
Ketika melihat keadaan yang serba berbau kekeluargaan, ya pastilah sangat senang. Saya masih ingat berbagai rutinitas kala itu. Ada yang memasak di latar pabrik, ada yang bermain sepak bola, ada yang iseng sama dengan burung dara peliharaan nenek. Terkecuali aku. Aku dan adikku dan kakak ipar yang iseng ingin memetik buah jambu merah itu. Pohon jambu merah itu berbuah sangat lebat, dengan bau yang sangat menggiurkan bagi anak-anak SD pada zaman itu. Tapi aku masih ingat kejadian aneh ketika kakak iparku yang naik ke puncak pohon itu. Tiba-tiba kakak iparku turun mendadak dan mengajak lari sambil membawa beberapa buah jambu merah itu. Saya dan adikku juga kebingungan dengan kejadian itu. Tetapi waktu sudah dekat dengan orang tuanya, ia pun menangis tak henti-hentinya. Dan ketika sudah mereda, ia pun berbicara bahwa waktu ia naik ke atas pohon itu, ia melihat banyak sekali ular. Dan ada salah satu ular yang besarnya 5 kali lebih besar dari orang dewasa. Ular itu tengah melihat kakak iparku seakan ia tak rela bahwa buah jambunya diambil orang lain. Ada salah satu dari kakak ipar dari ibuku yang mempunyai kebatinan yang tinggi. Ia pun bergegas pergi menuju pohon jambu merah yang berada di pojok pabrik seorang diri. Sekitar 10 menitan ia pergi dan datang lagi. Seakan ia sedang bertarung dengan seseorang sambil nafas yang terenggah-enggah. Pada waktu itu aku, kakak iparku dan adikku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Seakan semuanya tertuju pada Eyang Putri yang cuma tersenyum dengan kejadian itu. Kadang juga Eyang Putri melihat kami yang sedang bermain. Pada intinya kami dilarang menuju ke sana lagi. Dan boleh ke sana kalau ditemani sama Pak D saya. Dan lambat laun kami tahu bahwa di sana terdapat sarang makhluk goib, terutama siluman naga ular berkepala emas. Setelah kejadian itu, aku, adik laki-lakiku, dan kakak iparku juga masih ke kebun jambu merah. Apalagi waktu hari raya, tetapi selalu ditemani oleh paman kami. Ia duduk di sebelah bekas WC, dan pamanku hanya terduduk dan tidak bergerak sama sekali, sambil mengawasi kami dari tempat itu. Seakan ada sebuah pantangan. Ia bergerak mendekati pohon jambu merah yang selalu kami panjati semasa kami kecil. Sekolah menengah atas. Sore itu, ya aku masih ingat sekitar aku sudah memasuki masa SMA kelas 3. Selepas pulang sekolah, aku pun langsung pulang ke rumah. Entah kenapa rasanya pengen pulang ke rumah. Nggak kayak biasanya, yang selalu menongkrong bersama teman-temanku. Tiba di rumah yang biasanya ramai dengan candaan bapak, dan tetangga yang biasanya datang sambil membeli sayur milik emak, kok kali ini sepi? Ya, aku pun tidak terlalu sadar dengan keadaan hening itu. Setelah berganti pakaian, aku pun melihat ada notif di HP-ku, ada sebuah pesan yang berbunyi, "Sinio ke pabrik Eyang Putri, sekarang." Tanpa berpikir apapun, aku langsung menuju ke sana bersama dengan Supra hitam kesayanganku. 10 menitan aku pun sudah sampai di sana. Gerbang besar pabrik milik Eyang Putri yang biasanya tertutup rapat dan hanya terlihat satu kotak kecil buka tutup untuk memanggil pemilik pabrik ini sore itu terbuka lebar, hanya tertutup di samping gerbang. Banyak orang yang berkerumun termasuk keluarga besarku. Juga beberapa orang di sekitar pabrik yang aku tahu mereka siapa. Sore itu aku harus mengetahui kenyataan pahit lagi.
Setelah kejadian yang aku, kakak iparku dan teman-temanku alami di pabrik ini, ternyata pabrik ini dinyatakan bangkrut dan Eyang Putri harus dilarikan ke rumah sakit karena sakit jantungnya kambuh. Dan ada sebuah kabar paling meyakinkan bahwa Eyang Putri ditipu oleh teman rekan kerjanya yang berparas bule dan kecinaan. Dan menjadi sebuah sejarah yang selalu aku ingat, bahwa pertemanan berstatus bisnis memang harus berhati-hati. Dan juga sebuah amanah dengan gampangnya diingkari demi sebuah kekayaan semata. Dan yang paling aku bingungkan lagi, bahwa segampang inikah sebuah usaha yang dirintis berpuluh-puluh tahun akhirnya bangkrut hanya dalam 1 hari saja. Kabar terbaru lagi bahwa Eyang Putri harus menjual pabriknya untuk menutupi kerugian besar yang ia alami. Bisa kalian bayangkan kan, berapa kerugian yang harus dibayar dengan bayaran sebuah pabrik? Dan sebuah keputusan yang fatal demi hidup yang tenang setelah ini. Seminggu berlalu atas kejadian itu. Banyak sekali kabar positif dan negatif mengenai Eyang Putri. Tetapi yang paling menggema pada waktu itu adalah kabar mengenai beberapa mantan pegawai pabrik Eyang Putri yang tiba-tiba membeberkan pengalaman jeleknya selama bekerja di pabrik itu dengan hal-hal berbau goib. Pesugihan, tumbal, demit, gundik colo, dan lain-lain. Kata mereka yang selalu diomongkan demi menjelekkan Eyang Putri dengan berita di luar akal sehat ini. Berita ini sangat melekat sekali dengan Eyang Putri. Entah kenapa sampai sekarang ketika menyebut pabrik itu, selalu sosok Eyang Putri yang mereka soroti. Herannya yang mereka sorot adalah berita yang negatif, bukan positif. Banyak sekali sumbang kasih yang Eyang Putri berikan selama ini, terutama kepada beberapa pembangunan-bangunan ibadah dan sekolah di sekitar pabrik itu. Namanya orang pasti selalu mengingat mudah hal jelek daripada hal yang baik yang sudah ia lakukan selama ini. Beberapa waktu setelah kabar-kabar jelek itu berlalu, kemudian ada perbincangan besar di keluarga Eyang Putri. Siapa yang mau menerima Eyang Putri? Semua keluarga besar yang masih berhubungan dengan Eyang Putri dikumpulkan sore itu. Perbincangan sangat alot, tiada titik temu di perbincangan ini. Aku pun hadir dalam perkumpulan itu cuma sekedar ingin mengetahui bagaimana perkembangan kehidupan Eyang Putri. Beliau pernah berjasa menerimaku waktu kecil dulu. Tetapi ada sebuah keanehan. Tidak ada satupun yang mau menerima Eyang Putri masuk ke keluarga mereka. Kok bisa? Tidak ada yang mau menerima nenek yang sudah mendekati 1 abad ini dengan berbagai sumbang kasih yang sudah beliau lakukan terhadap keluarga besarnya. Ia sudah rapuh, serapuh-rapuhnya manusia tanpa memiliki apapun, harta maupun tahta apapun. Kemudian aku pun keluar dari perbincangan tak bermuara ini. Tetapi keesokan harinya ada mobil bermuatan besar mengeluarkan beberapa lemari Jawa bermotif, dipan dan perabotan lainnya. Kemudian ada seseorang yang keluar dari sisi mobil itu. Ya, itu adalah Eyang Putri. Ia masih berpakaian dengan ciri khasnya, kebaya hitamnya. Tetapi langkahnya sekarang menjadi semakin pendek, ditemani oleh 1 tongkat bambu kuningnya. Sekarang Eyang Putri sudah masuk ke dalam keluarga kecilku ini. Le, sekarang Eyang serumah dengan kamu. Temani Eyang terus, ujar Eyang Putri sebelum masuk ke rumah. Pada waktu itu banyak sekali perasaan bercampur aduk
Antara mempunyai kebanggaan karena keluargaku mau menerima Eyang Putri, dan ada perasaan takut akan sosok Eyang Putri yang pernah berkarisma dengan segala yang beliau bawa. Lambat laun apa yang kami khawatirkan akhirnya terjadi juga. Terutama pada suasana rumahku yang hangat dengan canda tawa di setiap harinya. Kini berubah menjadi rumah yang aneh. Berasa sangat ramai sekali. Apalagi pada malam-malam tertentu. Dan selalu tercium bau anyir darah. Terus dan terus sampai menuju puncak dari emosi kami. Kami tahu semua ini bermuara di salah satu anggota keluarga baru kami. Kami hanya pasrah dengan keadaan yang serba di luar akal sehat ini. Tetapi ternyata ini juga menjadi sebuah akhir dari sebuah awal. Sakaratul maut Eyang Putri. Gimana Sobat Horor? Penasaran kan dengan kelanjutan hidup Eyang Putri? Dan mengapa keluarga besar Eyang Putri tidak ada yang mau untuk menampung Eyang Putri? Apa alasannya? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!